Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 41-45. Bab 41. Saat itu Olivia menatap mata Axel dengan sangat dalam, mencoba mencari apakah ada kebohongan dalam tatapan mata itu. Ia paling mengenal Axel, ia tahu apa yang ada dalam hati Axel dari tatapan mata, dan tingkah laku Axel. Axel tidak pernah bisa menyembunyikan apapun darinya, karena itulah, kenapa Axel sedikit menjauh dari Olivia setelah kejadian di rumah nenek Camilla terjadi. Karena Axel tahu, jika ia masih bersikap sama dengan Olivia setelah itu, Olivia pasti akan menyadari ada yang tidak beres antara dirinya dan Catherine. Tiba-tiba Olivia bangun dan duduk, sepasang bukit putih itu masih terlihat begitu mempesona. Ia menatap Catherine dan bertanya dengan suara lirih dan terbata, "Bo, bolehkah aku memanggilmu kakak?" Catherine menatap Olivia dengan sedikit heran, namun kemudian ia tetap mengangguk pelan. Lilian mengernyit, dalam hatinya ia bertanya, apa ini? Mungkinkah Olivia akan menerima gadis itu begitu saja? Ia memasang ekspresi sedikit kesal. "Liv," panggil Lilian hendak menginterupsi. "Sudahlah Kak Lilian," Axel berkata jujur kali ini, Kak Catherine memang yang pertama. Pungkas Olivia tegas. Mendengar itu Lilian terdiam, ia sebenarnya juga sudah tidak marah, apalagi setelah kenikmatan dan perlakuan lembut yang diberikan tuan mudanya saat penyatuan mereka tadi. Itu semua telah membuat Lilian melayang, seketika itu sebenarnya ia sudah luluh dan melupakan semua hal yang terjadi sebelumnya. Dalam perjalanan kembali ke bumi, Megatrix yang berada dalam mode kendali otomatis melesat cepat menembus kegelapan. Saat melewati sebuah planet biru di galaksi Andromeda, ada beberapa makhluk yang terlihat seperti bongkahan es, berwarna biru bening sedang berkumpul, ada sekitar 10 sosok di situ, dan mereka semua melihat Megatrix yang melesat cepat itu. "Ice 51, apa itu? Coba kalian lihat," teriak salah satu makhluk itu. "Ice 42, mungkin hanya bintang jatuh, atau sebuah meteor," jawab makhluk lain, yang sepertinya adalah wanita. "Ice 51, tapi coba lihat, benda itu seperti tidak terpengaruh oleh tarikan gravitasi Ice planet ini," kata makhluk yang pertama berbicara tadi, kini kembali berbicara. "Ice 39, haruskah kita mengikutinya?" saran salah satu yang lain. "Ice 75, aku rasa tidak usah, kita juga tidak tahu apa itu dan kemana benda itu akan pergi." "Ice 51, benda itu cukup membuatku penasaran, aku akan mengambil pesawat dan mencoba mengikutinya, apa ada yang akan ikut denganku?" "Ice 75, kau ini, selalu saja gegabah." "Ice 51, kalau kau takut kau tidak perlu ikut," Ice 51 berkata dengan meremehkan. Mereka adalah segerombolan bangsa Blue Ice Warrior, dan mereka memiliki nama sesuai urutan level energi mereka. Saat ini bangsa Blue Ice Warrior dipimpin oleh Lord Ice One, yang berada pada puncak level energi tingkat 6, dengan kata lain kekuatan yang dimilikinya kemungkinan sama dengan Alex. Peradaban galaksi Andromeda sendiri hanya berada di level 6 yang hanya sedikit lebih tinggi dari Bima Sakti. Alasan Ice Planet memiliki peradaban yang tinggi, itu karena Ice Planet merupakan pecahan dari planet raksasa, bernama Giant Blue Ice Planet di galaksi tingkat atas, bernama galaksi Super Glacier. Setengah juta tahun yang lalu, sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul, di dekat atmosfer Giant Blue Ice Planet. Lubang hitam yang terbuka selama sekitar 3 jam itu, berhasil menarik sebagian kecil dari bongkahan Giant Blue Ice Planet, dan bongkahan itu secara kebetulan muncul di galaksi Andromeda. Itulah awal mula dari Ice Planet yang sekarang. Saat itu sekitar 5.000 orang ikut terseret bersama Ice Planet dan terpaksa mereka harus menetap di galaksi Andromeda. Saat itu, mereka menunjuk satu orang sebagai pemimpin, dan mereka memberinya gelar Ice One. Ice One saat itu adalah kakek dari kakek Ice One yang sekarang. Bab 42. Dengan kata lain peradaban yang ada di Ice Planet sekarang adalah peradaban generasi kelima, dan sudah tidak terhubung sama sekali dengan Giant Blue Ice Planet ataupun galaksi Super Glacier. Mendengar Ice 51 meremehkannya, Ice 75 merasa kesal. Ia menatap ke arah Megatrix melesat tadi, dan berkata, siapa bilang aku tidak berani? Aku justru akan ikut. Wah, kalau begitu ini pasti akan seru. Tunggu di sini aku akan segera kembali, kata Ice 51 lalu berlari menjauh. Tak lama kemudian ia kembali dengan mengendarai sebuah pesawat luar angkasa yang cukup besar. Sesosok makhluk yang sama dengan mereka,
yang sedang berdiri tidak jauh dari mereka bertanya, kalian mau kemana? Ayah, aku ingin mengikuti sebuah benda yang meluncur cepat ke arah galaksi Bima Sakti, mungkin itu adalah pesawat luar angkasa. Jawab Ice 51 cepat. Makhluk yang bertanya padanya adalah, Ice 7, ayahnya. Ia merupakan satu dari 4 jenderal terkuat bangsa Blue Ice Warrior. Dalam silsilah bangsa Blue Ice Warrior, Ice 1 adalah sang raja, Ice 2 adalah sang ratu, Ice 3 adalah pangeran putra mahkota, Ice 4 adalah sang putri suci. Itu adalah anggota keluarga utama kerajaan. Selanjutnya, ada Ice 5 sang jenderal pertama dan Ice 6 adalah istrinya, kemudian begitu seterusnya sampai dengan Ice 12, mereka adalah 4 jenderal utama dan para istrinya. Setelah itu mulai dari Ice 13 sampai dengan Ice 100 adalah keluarga para bangsawan. Lalu setelahnya adalah para rakyat biasa dari bangsa Blue Ice Warrior, dengan ketentuan, ganjil berarti pria dan genap berarti wanita. 10 makhluk yang hadir saat itu, adalah 3 jenderal besar bersama istri dan putra-putri mereka, hanya keluarga Jenderal 5 yang tidak hadir di sana. Jenderal 9, bagaimana menurutmu? Haruskah kita izinkan mereka pergi? Tanya Ice 7. Biarkan saja mereka pergi, hitung-hitung untuk mencari pengalaman. Lagi pula galaksi Bima Sakti tidak begitu jauh, dan juga itu hanya peradaban tingkat 5, jadi tidak mungkin ada bahaya besar yang akan mengancam mereka. Jawab Ice 9 memberi persetujuan. Aku juga setuju, aku berharap Ice 75 akan bisa meningkatkan kemampuannya setelah kembali dari petualangan mereka. Tambah Ice 11 ikut menimpali. Baiklah, kalau begitu, Ice 39 dan Ice 42, kalian juga pergi bersama mereka. Perintah Ice 9 pada kedua anaknya. Baik ayah. Jawab keduanya serempak. Pesawat itu masih memiliki space untuk 1 orang lagi, kenapa kalian tidak membawa serta putri Jenderal 5 bersama kalian? Gadis itu juga memiliki kekuatan yang jauh di atas kalian jadi perjalanan kalian pasti akan lebih aman. Usul Ice 8. Kau benar istriku, aku akan hubungi Jenderal 5 sekarang. Jawab Ice 7. Kemudian segera melakukan panggilan pada Jenderal 5, dengan sebuah alat yang mirip dengan SSC. Sementara itu di bumi, 4 orang yang ada di kamar mewah itu masih berbicara serius tentang masa depan mereka. Setelah perdebatan panjang yang sengit, akhirnya diputuskan, Lilian dan Olivia akan menerima Catherine, sebagai yang pertama. Dengan syarat, Catherine tidak akan bersikap curang dan memonopoli kasih sayang Axel untuk dirinya sendiri. Catherine pun mengiyakan, dan akhirnya mereka bertiga pun berpelukan. Axel yang melihat itu hanya bisa menggeleng pasrah. Bukankah tadi kalian seperti akan saling membunuh, bagaimana sekarang kalian bisa berpelukan dengan begitu akur? Batin Axel. Selama pengambilan keputusan, Axel sama sekali tidak berani mengatakan apapun, ia takut ketiga gadisnya itu akan memarahinya lagi. Begitulah kejamnya realita, seorang Axel Skies yang merupakan calon penguasa elemental terkuat, hanya bisa pasrah jika di hadapan para gadis kesayangannya itu. Saat Axel masih berpikir, Lilian sudah menatap tajam ke arahnya. Bab 43. Jika ada apapun yang kamu sembunyikan dari kami setelah ini, akan kupotong benda pusakamu itu. Kata Lilian mengancam. Seketika itu, Axel bergidik ngeri. Ia tersenyum pahit dan bergumam rendah, setelah kalian puas merampoknya, sekarang kalian ingin memotongnya. Meskipun gumaman Axel sangat kecil, tapi karena jarak mereka yang begitu dekat, mereka bertiga bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka pun menampilkan ekspresi yang berbeda-beda. Olivia yang seketika pipinya bersemu merah karena malu, ia seketika luluh dan merasa kasihan pada Axel, karena bagaimanapun Olivia adalah gadis yang paling sentimental dengan rasa cintanya pada Axel. Lilian yang menampilkan wajah muramnya yang terus menyiratkan kekesalan, tatapan tajamnya membuat Axel tak bisa berkutik. Dan Catherine yang seketika itu langsung tertawa melihat tingkah mereka. Hahaha, Lilian kau jangan mengatakan hal bodoh, mana mungkin aku biarkan kau memotong benda kesayanganku. Kalaupun kau bisa melewatiku, apa kau yakin Olivia akan diam saja? Kata Catherine bercanda. Kak Catherine benar, Kak Lilian, kau jangan katakan itu lagi, aku tidak rela jika kau menyakiti pria kesayanganku. Kata Olivia dengan mata berkaca-kaca. Kalian, kenapa kalian malah membela Axel si, Emeh? Tanpa menunggu Lilian menyelesaikan kalimatnya, Axel sudah menjambak rambutnya dan melumat bibir merahnya. Setelah sekitar 5 menit, jambakan Axel makin mengendur, dan ciuman mereka menjadi makin intens dan penuh gairah. Setelah Axel melihat Lilian terpejam dan mulai menikmati perlakuannya, seketika ia berhenti, dan membuat Lilian tersiksa dengan hasratnya sendiri. Berani sekali kau mengancamku,
mungkin kau lupa dengan statusmu. Kata Axel berpura-pura marah. Lilian segera membuka matanya dan merasa ketakutan dengan aura yang dipancarkan Axel saat itu. Ia mengira Axel akan membunuhnya saat itu juga. Ia lupa, jika ia hanyalah pelayan Tuan Axel, jadi keistimewaan apa yang ia punya untuk mengatur hidup Axel. Saat ia mulai tenggelam dalam rasa takut dan putus asa, ia seketika terbelalak saat mendengar perkataan Axel selanjutnya. Kamu itu hanya kekasih kecilku, jangan berani-berani kamu mengancamku, jika tidak. Saat itu Axel mulai meremas lembut bukit salju milik Lilian, sambil kembali memangut bibir merahnya. Lilian yang diperlakukan seperti itu mulai menggelinjang dan tenggelam dalam kenikmatan. Olivia dan Catherine juga tidak tinggal diam, mereka ikut bergerak dan mengambil bagian dalam permainan. Saat itu baru jam 8 malam, Catherine dan Olivia sudah minta izin pada orang tua mereka masing-masing. Mereka mengatakan ingin menemani Julia, namun saat ini yang mereka temani justru adalah putra Julia. Karena batasan Megatrix, tak seorang pun di luar ruangan itu yang tahu, bagaimana dahsyat dan mengerikannya pertempuran 3 versus 1 yang sedang terjadi di dalam. Jam 3 malam. Wush. Bip, bip, bip. Notifikasi muncul di keempat SSC di lengan 4 orang yang memakainya. Lilian yang sedang bergumul dengan Axel, segera tersentak dan berkata, Sel, Megatrix sudah kembali. Mereka berempat segera berpakaian, tak lupa Axel memberikan 1 SSC lagi kepada Catherine dan menjelaskan kegunaannya secara singkat. Lalu mereka berempat menghilang dari ruangan itu dan muncul di atas bukit. Saat itu Tristan sudah tiba di sana lebih dulu, melihat Axel, kakaknya, dan 2 gadis lain datang bersama dan penampilan mereka berempat yang berantakan, Tristan benar-benar keheranan. Namun beberapa saat kemudian ekspresinya berubah dan wajahnya memerah, tampaknya ia sudah menyadari apa yang terjadi antara keempat orang itu. Saat melihat ke tubuh Axel, Tristan tersentak kaget. Tuan muda, aura Anda meningkat lagi Tuan. Kata Tristan terbata. Bab 44. Lilian yang mendengar itu, segera menatap ke arah Axel, lalu bergumam, warna abu-abu. Kenapa bisa abu-abu? Kakak, tubuhmu. Tristan sangat kaget dengan perubahan yang terjadi pada kakaknya. Ada apa dengan tubuhku Tristan? Tanya Lilian malu, ia kira adiknya mengetahui apa yang telah terjadi antara dirinya dan Axel. Jadi dia merasa sangat gugup dan malu. Coba kau ukur levelmu sekarang. Lilian lalu berteriak kecil, SSC lakukan scan menyeluruh padaku, dan segera tampilkan hasilnya. Karena SSC yang mereka semua pakai sekarang telah terintegrasi dengan next version Megatrix, jadi semua fitur dan kemampuan Megatrix juga bisa digunakan oleh SSC itu secara maksimal. Seketika sebuah layar muncul, di depan mereka, lalu terdengar suara, SSC menerima perintah. Menjalankan scan. Memindai. Proses scanning selesai. Menampilkan data pengguna terhubung. Nama, Lilian Hawks, 2985 tahun, wanita. Level energi, tingkat 6 awal. Tingkat kecepatan, level 8. Tingkat kemurnian, 91%. Sukses. Perintah terlaksana. Saat melihat data yang muncul, mereka berdua kaget bukan main, pasalnya level energi Lilian telah meningkat 1 level penuh, dari tingkat 5 awal sampai ke tingkat 6 awal. Bisa dikatakan jika Lilian, kini bisa mendekati level Alex saat itu. Kakak, ini sangat hebat, bagaimana kau melakukannya? Tanya Tristan penasaran. Mendengar pertanyaan adiknya, Lilian tertunduk malu dan pipinya memerah. Mana mungkin dia mengatakan kalau itu terjadi karena hasil penyatuannya dengan Axel. Tanpa sengaja Lilian juga melihat, pancaran energi berwarna kuning pada tubuh Catherine dan Olivia. Ini, Kak Catherine, Olivia. Kalian juga punya level energi, sekarang kalian kemungkinan akan punya kekuatan seperti kami. Itu pasti karena penyatuan dengan Tuan Axel, kalian mungkin akan segera memiliki beberapa kemampuan ras kami. Ungkap Lilian dengan sedikit keheranan. Catherine dan Olivia hanya terdiam, mereka sama sekali tidak mengerti maksud Lilian. Mendengar kalimat itu, Tristan akhirnya bisa mengonfirmasi, dan mengerti kenapa mereka berempat datang dengan keadaan yang berantakan, ternyata mereka berempat telah. Tuan muda, bisakah Anda dan kedua nona melakukan scan juga? Pinta Tristan. Axel mengangguk. Lalu dia mengucapkan perintah, SSC jalankan scan menyeluruh pada tubuhku. Setelah itu Catherine dan Olivia melakukan hal yang sama. Kembali muncul sebuah layar biru, lalu terdengar suara, SSC menerima perintah. Menjalankan scan. Memindai.
Proses scanning selesai. Menampilkan data pengguna terhubung. Nama, Axel Skies, 18 tahun, pria. Bip, bip, bip. Sistem mendeteksi kekuatan tertinggi baru. Level energi, tingkat 8 puncak. Tingkat kecepatan, level 10 max. Tingkat kemurnian, 95%. Sukses. Perintah terlaksana. Lalu milik Catherine dan Olivia menampilkan data yang sama. Dengan level energi, tingkat 3, kecepatan, level 5 dan garis keturunan, 30%. Sekarang Tristan tidak bisa lagi menahan kegembiraannya, ia pun berteriak kegirangan. Ini benar-benar keajaiban. Tuan muda, Anda berhasil mencapai level baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Sekarang meskipun Anda berada di galaksi tingkat tinggi sekalipun, hanya beberapa orang saja yang mampu menjadi lawan Anda. Hanya saja Tuan, Anda harus segera berlatih menggunakan kekuatan Anda, dan mengetahui jenis kekuatan apa yang Anda miliki. Hal yang sama juga berlaku pada Nona Catherine dan Nona Olivia. Kata Tristan menjelaskan dengan cepat. Aku akan mencari kesempatan setelah ini untuk mulai berlatih, lagi pula aku punya waktu liburan beberapa hari yang diberikan kekasihku. Jawab Axel sambil mengusap punggung Catherine. Bab 45. Kak Catherine, kamu bisa lepas kacamatamu dan gunakan yang ini. Alat ini bisa mendeteksi, melacak, dan membaca berbagai hal, lalu memberitahumu semua detail, tentang apapun yang kau lihat dan ingin kau ketahui. Kata Lilian sambil menyodorkan sebuah kacamata dengan gagang putih yang tampak elegan. Catherine segera melakukan apa yang dipinta Lilian. Saat kacamata itu dipakai oleh Catherine, seketika kacamata itu menghilang dan menyatu dengan tubuhnya, lalu dengan segera ia bisa merasakan perubahan pada pandangannya. Sekarang ia bisa melihat level energi yang tadi dibicarakan oleh Lilian, Tristan, dan Axel. Pelan-pelan ia mulai memahami fungsi dari kacamata itu. Nona Catherine, mulai sekarang kau adalah mata kedua yang dimiliki Tuan Muda, apapun yang kau lihat Tuan Muda juga akan tahu. Jelas Tristan. Kau dengar itu Catherine, kalau kau berani berselingkuh dariku, aku akan segera mengetahuinya. Kata Axel terkekeh. Catherine yang terkenal galak itu, kini meringkuk di pelukan Axel seperti kucing kecil yang jinak. Tidak akan, aku tidak akan mengkhianati kekasih kecilku tersayang. Kakak mencintaimu Sel. Jawab Catherine penuh keyakinan. Kami juga sama. Teriak Lilian dan Olivia bersamaan. Axel tersenyum, lalu melambaikan tangan kepada mereka berdua. Mereka berdua mendekat dan ikut merengkuh pelukan Axel. Axel lalu berkata, apapun yang akan terjadi setelah ini, aku berjanji akan melindungi dan menjaga kalian dengan seluruh kekuatanku. Jika ada yang berani menyakiti dan membahayakan kalian, aku akan pastikan hasil akhir bagi mereka adalah kehancuran. Mendengar kalimat itu, hati ketiga gadis itu langsung meleleh. Sekarang Kak Catherine adalah mataku, Lilian dan Olivia adalah kedua telingaku, kita berempat sekarang adalah satu kesatuan. Peningkatan kalian juga merupakan peningkatan kekuatanku. Lilian, Tristan, sekarang kita memang belum bisa menuju Orion, tapi aku berjanji saat itu akan segera tiba, tidak lama lagi. Aku berjanji akan menghancurkan Black Cyborg dan seluruh pasukannya dengan tanganku sendiri. Kata Axel penuh keyakinan. Mendengar itu, mata Lilian berkaca-kaca, sementara Tristan langsung berlutut. Terima kasih Tuan Muda. Kata mereka berdua bersamaan. Axel menepuk lembut kepala Lilian, gadis bodoh, kau sentimental sekali, aku ini pacarmu, bukan tuan mudamu lagi. Kau juga Tristan, berani sekali kau melanggar perintahku, terus-menerus. Maafkan aku sayang, aku belum terbiasa. Jawab Lilian malu, yang kemudian diikuti oleh Tristan. Maafkan saya kakak ipar. Katanya dengan begitu kaku dan canggung. Bagus, sekarang kau bangkitlah Tristan, kita semua sekarang adalah keluarga, jadi kita harus saling menjaga satu sama lain. Pungkas Axel. Mereka semua mendengar kalimat Axel itu dengan penuh kebahagiaan, terutama tiga gadis yang ada dalam pelukannya. Di luar atmosfer bumi. Bangsa Blue Eyes Warrior yang tadi mengejar Megatrix yang membawa Evelyn, berhasil mendekati Bima Sakti beberapa menit setelah Megatrix. Kak ini sudah memasuki atmosfer sebuah planet kan? Tanya S42 pada kakaknya, dengan gemetar karena gugup dan sangat antusias. Kau benar, planet ini bernama Bumi, penghuninya adalah bangsa manusia, mereka hanya makhluk lemah di peradaban level 5 jadi kau tidak perlu takut. Jawab S39 berusaha menenangkan kegugupan adiknya. Meskipun ini adalah sebuah planet lemah, kalian tidak boleh berbuat onar dan membuat masalah, kita tidak tahu jika mungkin planet ini dilindungi oleh ras atau makhluk kuat dari alam semesta lain.
Kali ini wanita lain dalam rombongan itu berkata dengan tegas, ia adalah putri tunggal Jenderal 5, Ice 24. Dialah pemimpin rombongan ini dan merupakan yang terkuat dari kelima orang itu. Baik. Jawab 4 orang yang lain, tidak berani membantah. Ice 24 mewarisi kemampuan bertarung ayahnya, meskipun ia adalah seorang gadis muda, sekarang ia sudah berada di level energi petarung tahap 6 awal, yang sudah bisa dikategorikan sebagai salah satu yang terkuat dalam ras mereka. Bersambung.